Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtussat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, tokoh dan pemuka masyarakat, hadir di tengah-tengah kita pengurus syuriah NU Kabupaten Purworejo, syuriatan wa tanfidhiyatan wa banoman wa lajnatan, baik syuriahnya, tanfidhiyahnya, banomnya, lajnah atau lembaganya. Sahibul Ma'had Romo Kiai Haji Nasihin beserta keluarga besarnya, hadirin wal hadirat, saya tidak bisa sebut satu persatu. Insyaallah semua yang hadir, baik wali santri, masyarakat, semuanya insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah saya dapat hadir di pesantren, apa namanya? API, Asrama Pendidikan Islam Winong Kemiri, ya, Purworejo, Jawa Tengah, terus Indonesia, dalam acara haflah akhirus sanah yang sejak tadi saya mengikuti. Bahkan ada juga pada malam hari ini dibarengi dengan salah satu santrinya yang diakadkan ijab qabul. Maka tadi waktu saya masuk saya dengar alladzi ja'alal musaharata sababan lahiqa. Ini kata saya, kok muqaddimahnya kayak muqaddimah penghulu ini. Itu betul penghulu ya tadi ya? Ya, penghulu. Nah, malam ini hadirin, saya hadir kembali di pesantren ini setelah sekian lama pernah hadir di sini untuk acara yang sama. Tapi sekian tahun saya hadir, saya lihat pondok pesantren API Winong ini semakin berkembang. Alhamdulillah. Termasuk saya dengar tanah yang dipakai malam hari ini termasuk bagian daripada pengembangan pondok API. Kalau melihat pondok pesantren berkembang, itu pengurus PBNU seperti saya ini harus ikut gembira. Karena memang yang namanya pesantren dan NU dan Indonesia itu satu sama lain saling berhubungan. Kalau Indonesia itu bagian dari NU, maka NU itu bagian daripada pesantren yang tidak terpisahkan satu sama lain. Karena Indonesia, saudara-saudara, tidak akan pernah ada kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, sebagaimana Nahdlatul Ulama tidak akan pernah didirikan kalau ulama-ulama pesantren tidak berkumpul untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Maka selama pesantren berkembang, alhamdulillah NU pasti berkembang. Itu rumusnya sederhana. Tapi tentu pesantren berkembang, NU berkembang ini adalah pesantren yang memang memiliki sanad. Sanad atau hubungan persanadan dari ulama-ulama muassis pendiri NU.
Seperti Kiai Nasihin ini alumni Tegalrejo. Tegalrejo Mbah Khudori alumninya Mbah Hasyim Asy'ari. Alumninya Mbah Hasyim Asy'ari pasti akan menyebarkan Nahdlatul Ulama, begitu juga santri-santrinya. Ini yang diirikan oleh saudara-saudara kita, terutama ormas yang kalau orang bilang tetangga gitu. Seperti teman-teman Muhammadiyah itu bilang NU itu katanya kalau pakai bahasa orang sini, janjanin ndak ada PBNU, tetap NU itu akan hidup. Kenapa? Selama ada pesantren maka Nahdlatul Ulama akan ada. Beda dengan sahabat saya dari Muhammadiyah itu cerita, Muhammadiyah itu karena ndak punya basis pesantren, tradisi pesantren belum tentu kuat sekuat NU, itu repot pengurusnya Pak Kiai. Ya. Banyak kader-kadernya yang diambil oleh ormas-ormas lain atau partai-partai lain. Dulu sekolahnya misalnya di MI-nya madrasahnya Muhammadiyah, tapi begitu besar diambil oleh partai-partai tertentulah yang jenengan paham itu. Nah, kalau NU insya Allah, kalau mondoknya tamat sampai selesai baik Quran maupun kitab, insya Allah ke NU-nya kuat. Kenapa ya? Karena tadi ke NU-nya atau mengikuti NU para santrinya ini langsung tatap muka dengan kiainya, tidak online. Terus sekarang itu banyak orang yang tadi saya katakan di kantor PCNU yang ber-NU-nya online, tidak tatap muka. Maka dia tidak mengenal tentang nilai-nilai aswaja Nahdlatul Ulama atau aswaja Nahdiyah. Tapi kalau yang dari pesantren dia tahu persis. Fikihnya bagaimana, tasawufnya bagaimana, tauhidnya bagaimana. Dari situ kemudian dia tahu tentang fikrah dan manhaj, cara berpikir NU dari para ulamanya, dan sanad ini turun-temurun. Kayak Mbah Khudari pasti lihat langsung Mbah Hasyim Asy'ari, lalu diceritakan pada santri-santrinya. Kitab-kitab yang diaji Mbah Hasyim Asy'ari diaji oleh beliau turun ke seluruh pondok di Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini pastinya saya akan berbicara hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pesantren ini supaya kita semua semakin mencintai kedua-duanya, baik mencintai pesantren maupun mencintai Nahdlatul Ulama. Karena nanti kalau sudah mencintai dua hal ini akan timbul talazum cinta berikutnya, yakni cinta pada negara, juga cinta pada kemanusiaan. Pesantren ini menurut saya adalah satu lembaga khas yang ada di Indonesia yang bisa menelurkan orang-orang berilmu yang disebut dalam Quran itu ya pesantren ini. Alhamdulillah tahaddus bin ni'mah, saya pribadi ya asli produk pesantren. Produk pesantren yang mungkin di jajaran pengurus PBNU ya saya termasuk oleh para pimpinan diajak untuk ini loh alumni pesantren. Mungkin itu saja saya melihat. Pulau Ngaos pertama ten Pekalongan, Pondok Quran di Buaran. Sesudah itu saya ngaji dengan guru saya, Allah yarham al-alimil allamah al-faqihil usuli, Mbah Sahal Mahfud. Nah, Pulau Ngaos kalian Mbah Sahal. Nah, saya melihat ya pesantren itu inilah tempat mencetak orang berilmu yang disebutkan dalam Quran dengan 3 bentuk. Al-Quran itu hadirin menyebut orang berilmu dengan 3 sebutan. Yang pertama, Al-Quran itu menyebut orang berilmu dengan sebutan Rabbaniyin atau Rabbaniyun atau Ribbiyun. Niki akare sama nih, Ribbiyun, Rabbaniyin, Rabbaniyun sami. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang alim yang Rabbaniyin ini dengan
satu penjelasan bahwa mereka adalah orang yang istiqomah, ngajar ngaji, dan terus belajar. Jadi kalau ada orang alim yang terus mau istiqomah mulang atau istiqomah belajar, lah itu disebut Rabbaniyin atau Rabbaniyun. Nah, salah satu saja ayatnya saya sebut dalam Quran. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, jadilah kalian Rabbani. Siapa orang disebut Rabbani? Rabbani niku sanjange Gusti Allah, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Selama kalian masih mau belajar dan ngajar, lah itulah Rabbani. Pesantren ini ya tempat mendidik Rabbani. Sebab santri ini kok kerjane kan ngaji, kiai ini mulang. Yang satu ngaji, yang satu mulang. Nah itu dua-duanya disebut bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kiainya tu'allimunal kitab, santrinya tadrusun. Makanya kalau ada orang punya kitab banyak tapi nggak pernah dibaca, tidak pernah diajari, kan disindir oleh Allah dalam Quran. Amlakum kitabung fihi tadrusun. Kan ngaten. Apakah kalian ini punya kitab ora tahu mak woco? Lah pesantren ini tempat ini. Bapak-bapak wali santri, ibu-ibu wali santri, alhamdulillah putra lare panjenengan sami niku kalau di pondok unus pasti ngaji. Tahu ngajinya, paham tahu enggak judule ngaji nggih. Judule ngaji. Tapi insya Allah kula nggih zaman ngaos niku nggih kadang-kadang mboten padosa paham. Tapi ya saya percaya nanti kalau sudah sampai umurnya dikasih paham. Yang ngapalin alfiyah, yang ngapalin sorob, yang tasrifan, nanti ngaji tasawuf, ngaji apa saja. Kadang-kadang yang mboten padosa paham zaman ngaji. Zaman ngaji ini mulai pas ngaos arut niku nggih susah ngaji arut niku. Lama-lama begitu gede yo ngerti-ngerti sedikit. Lah berkah niku. Lah inilah yang mahal. Dan luar negeri khususnya begitu tahu Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama itu pesantrennya besar-besar, santrinya ribuan-ribuan, ratusan-ratusan, niku kagum para masyayikh dari luar negeri. Kalau alhamdulillah sering ketemu masyayikh luar negeri. Ada salah satunya Mufti Dubai, niku asale keng Yaman, kemudian tinggal di Dubai jadi mufti. Niku main ke Indonesia, melihat pengaosan yang hadir seperti ini ki, nangis piyambake. Ten Dubai niku Bapak Ibu, ngundang pengaosan ke Nasin, itu yang hadir padahal yang ngundang mufti pun paling top nih, ulama paling top niku mufti, niku yang hadir paling 40. Alhamdulillah meriki meriah sampai tempat ini tidak muat, sampai pakai TV, pakai disiarkan minal YouTube. Napa minal YouTube, saking banyak. Subur santri ini. Makanya luar biasa, terutama di Pulau Jawa nih. Lah kiai-kiai, ulama-ulama yang rabbaniyin, kados kiai nasihin, pengasuh niki, juga kiai-kiai lain hadirin wal hadirat, inilah yang membuat insyaallah kader-kader Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis. Sebab apa? Pengurus NU sebagaimana kita tahu, kader-kader NU semua boleh dikatakan mayoritas alumni pesantren dimanapun mereka berada. Nah, niki Rabbani. Nah, NU tentunya lewat lembaganya namanya RMI, Rabitah Ma'ahid Islamiyah. Masya Allah niki kok minumnya sampai 3 model ini.
Subhanallah, wonten susu, wonten susune susu campur. Alhamdulillah. NU dengan lembaga Rabithah Ma'ahid Islamiyahnya, nah inilah yang diamanati oleh PBNU untuk terus ya melakukan penguatan pesantren-pesantren kita, ya empowering pesantren-pesantren kita ya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kadang-kadang dari sisi ya administrasi dan lain sebagainya ya kita akan kawal sebisanya, tentu juga dengan NU yang ada di cabang. Nah niki yang pertama. Nah, sebab selama masih ada ulama-ulama Rabbani niki, nah insya Allah hasanah keilmuan kita tidak akan pernah putus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sekarang ini tadi di PCNU salah satunya disampaikan, di luar sana itu tantangan ideologi luar biasa. Lare putra panjenengan sami niku kalau tidak belajar di pesantren niki dikhawatirkan nanti paham aswajanya bisa goyang nih. Menawi tidak kuat goyang, apalagi kalau sudah mereka misalnya keluar dari daerah masuk ke kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, apalagi di luar negeri. Niku kalau celupan aswajane mboten kiaten pondok bisa goyang. Tapi kalau di pondok sampun kuat, karena misalnya dari sisi tauhid pun ngaos Fathul Majid. Fathul Majid ini kitabnya Syekh Nawawi, Fathul Majid. Dari sisi fikih Syafi'i ini sampun kiat. Ngajinya ya misalnya Nihayatul Zain, Kifayatul Akhyar, Takrib atau Tausyeh, itu dasar toh. Napa Fathul Mu'innya. Kalau sudah kuat, insya Allah tidak gampang goyang. Nah sekarang di kota-kota itu banyak orang yang karena dari pesantren tidak pernah ngaji atau tidak pernah di kampungnya belajar di pesantren, sampai kota bingung nggih nasihin. Wong sakniki ten kota besar, ten masjid-masjid ageng-ageng ten kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Niku sembayang itu ya mungkin dia akan lihat model yang aneh-aneh. Nah ten Purworejo niki nek sembayang rata-rata tahiyate diem toh. Nah, di sana nanti mereka akan ketemu orang yang tahiyatnya goyang. Kata mriki ini kan biasa orang kalau mau subuh atau mau sholat wonten selawatan nggih, biasa nggih. Puji-pujian. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Wonten nggih, wonten. Tarhib. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyamu. Di kota ini yang kayak begini sudah mulai banyak yang membid'ah-bid'ahkan. Katanya sesat. Zaman Nabi tidak ada. Ini pun wonten. Yang paling anyar niku nggih wayang niku. Sanjange musyrik. Lha padahal tiyang Purworejo niki nggih demen remen kali wayang nggih. Wah musyrik sedanten niki. Kata orang Wahabi. Nah, kemudian dibikin wayang sing jenggoten muring-muring. Wonten nggih? Lah ya karena mereka tidak sama ngajinya dengan ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU niku nggih kan pahami jelas. Wonten kitab Nadham yang saya tulis pun kula sukake Yai Nasihin tunggal kangge piyambake kalih Yai Mudrik tadi kan ndak kepanggih tapi kula sudah titipkan. Saya membuat Nadham. Nadhamnya 50 bait tapi saya tambahin. Saya menyebut nadhamnya dengan nadham Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah. Nadham berisi tentang Syekh Nawawi dan kekhususan NU.
pun niki NU mawon. Mangke Syekh Nawawi gampang saya jelaskan. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan aw tatarrufa musahiban takriman aw talattufa murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah wa kaunuhum li dinihim muhibba lil watani takun lahadha hubba wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil alfadhi wal mabani himmatuha siyasatur rafi'ah lil watani walil ma'mu islahu baldina walil ma'murah. Saya katakan dalam nazam ini wahabbadat tariqatan nahdiyah, alangkah indahnya NU niku tahdi ila fikrati hasamiyah. NU niku mengajarkan warganya pemikiran atau fikrah NU yang sangat agung, as-samiyah. Tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Kalau dalam satu bait nih, tawassut, tawazun, tasamu, tidal. Ini kan pun MKNU atau PKPNU mau napal nggih. Lah cuman kalau dibikin satu bait kan enak nih kok. Tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. NU itu tawassut, moderat, boten kaku, tidak ekstrim kanan, kados rencang-rencang ISIS atau ya seperti orang-orang ISIS atau Wahabi, juga tidak ekstrim kiri seperti orang-orang liberal yang mereka sudah meninggalkan nas Quran maupun hadis. Pun boten Quran-Quranan, itu namanya orang liberal. NU tawassut. NU juga tawazun dalam menggunakan nas dan akal, termasuk NU niku adil, i'tidal. Kalau wonten tiang niku sae walaupun beda agama ya dibilang bagus. Apalagi satu agama hanya karena beda niku Muhammadiyah nopo Persis, kita niku diajari untuk adil. Niku tiang NU, Pak. Nah, makanya kita tidak boleh sentimen kepada sesama muslim hanya karena beda ormas. Ngemonggo. Masing-masing kita ini NU itu sudah kuat, nggak perlu khawatir, khawatir. Yang penting kita bangun. Nah, terakhir tasamuh 4. Lah turunannya nopo niki? Dari tawassut, tawazun, i'tidal sama tasamuh itu NU niku wonten ciri yang utama. Apa ciri utama? Pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, NU niku jelas komitmen kebangsaannya. Nah itu yang saya katakan wa kaunuhum lidinihim muhibba lil watani takun laha dha hubba. NU niku mengajarkan warganya, yang pesantren niku, untuk satu cinta agama dan cinta kalih negara niku sami. Tidak perlu dibentur-benturkan. Kangge NU niku NKRI harga mati. Pancasila jaya, ampun niku jelas. Ndak perlu ditabrak-tabrakan. Kowe melu Quran apa melu Pancasila? Yo melu kabeh. Karena dalam beragama kita mengikuti Quran dan hadis, dalam bernegara kita mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita ikut semuanya. Lah makanya harus ditanamkan. Masya Allah, niku mas saya NU dari zaman Mbah Hashim sampai belakangan ini. Misalnya saya melihat sendiri bagaimana Mbah Mun
Mbah Maimun Zubair niku pas wonten muktamar teng Jombang. Niku pas muktamar Mbah Mun niku sudah didorong kursi roda. Tapi beliau saat Yalal Waton kalih pas Indonesia Raya niku berdiri. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalih tekenan niku Mbah. Indonesia Raya kalih Yalal Waton. Kenapa begini? Karena Mbah Mun ingin mengajarkan para santrinya warga NU mencintai agama, kali mencintai negara dalam satu tarikan nafas. Jangan dibentur-benturkan. Nah, ini salah satu kelebihan NU. Inilah katanya orang-orang pinter matur, Indonesia ini masih ada kayak gini, ini salah satu nih paku bumi ini nggih NU. Nek mboten mereka bilang tidak tahu apakah Indonesia masih ada apa tidak kalau tidak ada Nahdlatul Ulama. Makanya alhamdulillah masih ada NU, Indonesia masih terjaga. Nah, kedua, NU niku bedane kalih aswaja yang lain niku terhadap budaya niku mengakomodasi, tidak kemudian asal sesat, asal musyrik, mboten. Ditingali niku. Oh niku cuma budaya, selamatan, tahlilan, termasuk wayang nggih. Niku kan dilihat mawon. Wong isine nggih sae tidak masalah karena di sana ada pesan-pesan yang diambil. Itulah yang saya katakan wal ibratul jauharu wal ma'ani walaisa bil madhari wal mabani. Yang diambil niku yang penting maknanya. Hadirin, kula hampir 20 tahun niku mucal ten Masjid Muhammadiyah ten Jakarta. Nih pengurus Muhammadiyah niku minta saya ngajar niku masjid yang tanda tangan Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais. Nah, saya diminta ngajar di sana sekitar tahun 2000-an gitu, 2001 atau 2. Lah pas kula ngaos niku kula tanglet pengurusnya, ini yang Muhammadiyah asli. Pak Haji Sofyan tidak salah ini kalau saya diminta ngajar di sini, enggak Pak Kiai. Kita tahu kalau panjenengan itu orang NU. Saya tanya balik, dari mana sampai tahu saya orang NU? Kelihatan dari sarungnya. NU ini kan khasnya sarung ya. Nah, yang Muhammadiyah itu jarang sarungan. Saya tanya, seriusnya alasannya apa? Seriusnya begini, kata. Kami ini Masjid Muhammadiyah di Jakarta, sengaja salah satu pengajarnya kita undang dari NU agar orang Muhammadiyah tahu NU dari tokoh NU. Sebab kalau nanti orang Muhammadiyah tahu NU dari Ustadz Muhammadiyah, NU sesat semua. Tawassul sesat, ziarah kubur sesat, manakiban sesat, hol sesat, barang dengah sesat. Tapi kita undang Pak Kiai kemari agar menjelaskan tentang NU. Bagaimana NU tauhidnya, fikihnya, semuanya lah, fikrah dan manhajnya. Oh baik, kata saya. Mulai saya jelaskan amalia-amalia NU. Tadi yang Muhammadiyah niku yang ngaos, ini pengurus PP itu pengurus pusat Muhammadiyah dan juga pengurus PW Muhammadiyah Jakarta. Wajib, macem-macem Bu. Kritis-kritis yang Muhammadiyah itu sanes kalih tiang NU nggih. Yang pesantren itu kalih yai ini nggih sami'na wa ta'na nggih Muhammadiyah kritis. Tanya, Pak Kiai, itu orang NU itu di kampung sering kalau hajatan narok bawang, narok cabe, brambang cabe di atas genteng rumah. Itu apa tidak musyrik? Loh kata saya kok musyrik? Lah itu musyrik lah, itu sajen buat apa lagi? Saya balik begini. Jangan orang gampang memusyrikkan orang. Ya. Tanya yang bersangkutan, narok brambang, narok cabe di atas genteng niku niate nopo? Kan ngeten nggih? Niate nopo?
Tanya niat wong innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya itu buat sajen demit jin segala macam dengar gendruwo ya bisa musyrik. Tapi kalau niatnya nyuwun karo sing gawe urip Gusti Allah agar hajatan sukses, tidak turun hujan, ya tidak apa-apa. Wong mintanya sama Gusti, sing penting jaluke. Nyuwun karo penguasa Laut Kidul itu tergantung niat. Sejarahnya Gus Dur almarhum kalau minta kepada penguasa Laut Kidul yang dimaksud Nyi Roro Kidul, senajan Nyi Roro Kidul sanjange Gus Dur pun jilbaban, ya musyrik. Tapi kalau minta kepada penguasa Laut Kidul itu yang dimaksud adalah Gusti Allah. Karena memang penguasa Laut Kidul hakikatnya Gusti Allah. Penguasa Laut Lor Gusti Allah. Laut Kulon, Laut Wetan siapa? Gusti Allah. Penguasa langit bumi siapa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah yang berkuasa. Tidak masalah. Begitu juga saja. Nek nyuwune karo Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi mboten Jawa taruh. Lah kok nganggo brambang barang? Kon kiyaine. Wis ngandel wae, sing penting niat. Lah tiyang Muhammadiyah tanglet kula ngoten niku. Kula jelasake, oh gini Mas. Itu bagi kami orang NU, kami menyebutnya dengan materialisasi doa. Materialisasi doa itu bahasa kampungnya ndonga nganggo barang. Ya. Karena doa itu bisa pakai lisan Allahumma, Allahumma, bisa pakai simbol-simbol barang. Lah, wonten salat istisqa niku wonten fikih niku, khatib kan begitu khutbah kedua wa yuhawwilu ridaahu. Kan ngeten nggih? Selendangnya di napa? Pindah. Yang tadinya di kanan jadi di kiri, tadinya di atas jadi di bawah. Niku simbol. Simbol nyuwun kalih Gusti Allah agar keadaan dirubah yang tadinya kemarau paceklik menjadi hujan. Niku kalih serban dongone. Lah wonten juga doa pakai brambang. Muhammadiyah yang kritis. Ada dalilnya Pak Kiai. Terus sekarang kan ada orang dikit-dikit tanya dalil nggih. Lah nek kula ditangleti dalil nggih, kula saged jawab. Tapi kalau ada orang nanya dalil sama orang yang tidak ngerti dalil, iku sing takok ya goblok. Wong padha-padha gobloke nanya dalil. Kowe sembayang tahiyatmu meneng, kowe ngerti dalile. Oh, saya tak warai carane jawab. Kowe ngerti aku wajah dalil ta ora? Wong padha-padha awam ora usah ngono barang kowe takok dalil. Kowe awam aku awam. Nek aku ibadah tahiyatku meneng ngene iki, subuhku kunut, wah aku melu kiai ku ora takut dalil tak jelasno ya aku ora ngerti kowe ora paham. Wong bahasa Arabmu karo bahasa Arabku padha-padha bahasa Arab salah paham wae. Loh, sekarang itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai yang Indonesia niku bahasa Arabnya levelnya nembe level bahasa Arab salah paham, tapi gayane kaya kiai. Padahal bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Bahasa Arab salah paham niku ngomongnya salah, untungnya yang denger paham. Nah ini yang haji yang Purworejo dan Mekah sing jaler ditawari serban, yang tiang istri tawari kudungan. Kata yang dagang orang Arab, haji khomsa real, ditingali tangannya pinten nggih? Wah 5 real ya. Sak reale 3.000 tak 4.000, ping 5 pinten niku? Pinten berarti? 2 doso. Sorban 5 real, kudungan 5 real. Pengen nawar 2 real, tak tawar 2 real iso ta ora. Bingung bahasa Arab 2 real, eling sembahyang subuh. Wan rok ataini. Tangannya orang ini rok ataini wan. Lagi salah nih. Mestine riala ini jadi napa? Rakaat ini. Untung sing dagang paham, dijawab, salah rakaat fardhan lillahi taala, Allahu akbar. Dadi ini 3 real.
Ning jawabnya apa? Salasa rakaat fardhalillahi taala Allahu akbar. Sing tuku seneng mustaqbilal qiblah lillahi taala. Allahu akbar. Nang bahasa Arab lagi kelas ngene kok takok dalil. Nah, Muhammadiyah karena dalam pengajian nanya dalil tak jelasin ada. Selain sholat istisqa kata saya kalau sampean ngaji itu ada cerita Kanjeng Nabi melewati kuburan. Niku tenanu kitab Bulughul Maram mawon wonten. Pas Nabi lewat kuburan, Nabi mandek berhenti. Kata Nabi, "Se ki ana wong loro disiksa karo Gusti Allah iki. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas." Dua orang ini disiksa dalam pandangan manusia bukan karena mengerjakan dosa besar, tapi dalam pandangan Allah keduanya mengerjakan dosa besar. Amma ahaduhuma, yang ini kata Kanjeng Nabi, fakana yamshi bin namimah, ketika hidup suka ngadu domba, penyebar hoax atau koordinator demo, Pak. Namimah, wes tukang bikin suasana panas, ini disiksa. Lah, yang kedua ini kata Kanjeng Nabi, nah sing iki fakana la yastanzihu minal baul, ketika hidup tidak pernah cebok kalau kencing, tidak tahu istinja. Nek nguyuh ngerluru kebon, bar ngono wis cur nang jejer wit gede, gak pakai cebok, gak pakai istinja, mau disentil 3 kali, til wes. Ah sing guyu pengalaman gitu. Nah itu disiksa. Makanya kan kata Nabi, kata dalam hadis, istanzihu minal baul fa inna ammata adzabal qabri minhu. Niku wonten hadis. Lah Kanjeng Nabi niku lalu mengambil jaridah. Jaridah itu pelepah korma. Dibelah kali Kanjeng Nabi, sret. Niki terkenal dengan haditsul jaridah. Terus ditancapkan di kubur yang satu, separuh, separuh. Sanjangnya Kanjeng Nabi, moga-moga kedua mayit ini diringankan siksanya selama belum kering. Lah niki berarti Kanjeng Nabi berdoa menggunakan material benda, yakni pelepah korma niki. Nah inilah yang saya katakan, berdoa menggunakan brambang kiase nopo ilhake niki. Yang Muhammadiyah tanya lagi, Pak Kiai, kalau kita ikut Nabi kan mestinya yang dipakai niku bukan brambang, yang dipakai mesti niki pelepah korma niku sesuai. Saya jawab ngaten, ten Brebes niku cari korma susah. Wontene nggih brambang niku asale niku. Asale tiyang Brebes niku bakdo panen brambang jawah terus. Datang ke rumah Kiai, Pak Kiai niki nek jawah terus brambang kula niki bakale bosok. Wis jenengan taruh mawon di atas genteng, njaluk karo Gusti Allah, nyuwun karo Gusti Allah pun supados mboten jawah. Lah kok kemudian manjur keterusan. Bar meh kawinan nggih selehno, meh apa selehno, keterusan manjur wis ra apa-apa. Lah niku NU. Lah yang semacam ini nih, kalau di NU itu tidak kaku, Pak. Tidak langsung sesat, tidak langsung sesat. Yang namanya budaya tidak langsung sesat. Makanya saya katakan dalam syair kula niku, nazam kula niku, murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. NU niku murahiban. Murahiban diambil dari kata marhaban, marhaban. Bil adatil muttaridah, dengan adat yang berlaku. Malam takun li syar'ina mu'aridah, selama tidak bertentangan kalih syariat. Muga ana selawatan niku neten NU mboten kados ten Wahabi Salafi. Wahabi Salafi selawatan mau siji kalimate, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ora ono selawat Nahdiyah bareng ora ono neten. Lah NU kreatif, Pak. Selawatan itu ten Sunda, lagune Sunda. Jamaah NU di Sunda itu kalau selawatan lagunya Sunda. Madura. Kalau neten Sunda niku mendengarkan selawatan Sunda itu asik.
salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Niki bangsa Asep, Cecep, Udi nangatan nih. Nanti warga NU kalau sudah sampai Cirebon, Indramayu, Brebes, kalau niku mangke insyaallah hari Kamis besok ke sana. Mulai itu mereka niku selawatan itu yang mereka niku asik-asik, ibu-ibu nih. Tiang istri pengawasan niku selawatan. Bahasane Jawi agak Cirebon, Indramayu unik. Alamate ahli neraka ana papat kaping siji duwe ati sing hasudan. Cirine ahli neraka ada 4. Nomor 1 duwe ati hasud. Ping pindone dadi wong medit pisan. Ora saya nganggo dalil selawatan ngene iku sing ndonga aku ora oleh medit berarti ngono. Ping telune duwe wajah sing merengutan. Hati-hati sampe nek merengutan. Iku alamate ahli neraka. Ya. Ping papate duwe ati sing dendaman. Nah, ini mereka bikin selawatan, cukup pakai bahasa daerah, itu orang mendengar tahu artinya. Dan ini sesungguhnya diringkas dari hadis-hadis Nabi dan ayat Quran. Nah, dijelaskan Qur'ane dawa, wis digawe selawatan nunggu pengajian, nunggu sembahyang, sing ndungu paham. Nek kowe pengen jadi ahli neraka ya selakokno kuwi mau papat mau. Hasudan, medit karo merengutan karo dendaman. Padahal kalau yang namanya hasud jelas, kata Allah dalam Quran, penghuni surga itu cirinya orangnya tidak punya sifat hasud. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, penghuni surga itu sudah tidak punya ghil. Ghil niku hasud. Lah nek masalah bakhil, medit jelas. Wong sanjange Kanjeng Nabi, wong medit wangil mlebu swarga. Katanya ya, saya juga belum pernah ke surga. Di depan pintu surga itu Bapak Ibu ada tulisannya besar. Pelit dilarang masuk. Tapi saya tahu hadis zaman saya kecil ngaji. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang korek. Kata orang Sunda mah buntut gasiran. Kata orang India meregehese. Cap jahe. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Noneng. Nah niku ngaos. Lah cuman dibikin selawatan diringkes. Subhanallah. Itu hebatnya kearifan budaya yang ada di Indonesia yang kemudian oleh NU diakomodasi. Wis diwadahi ora apa-apa wisine apik. Ora sithik-sithik kemudian sesat. Makanya sekitar 4 tahun lalu rame niku
Presiden Jokowi atau Menteri Agama Pak Lukman itu yang mriki toh. Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim Saifuddin itu yang mriki toh. Ya Purworejo manggil kori di istana lagu Jawa ya. Geger Islam Nusantara sesat gitu. Kata saya, iki wong yang mendengar orang ngaji Quran lagune lagu Jawa dibilang sesat, kata saya ini orang kurang piknik. Lah nek dhek piknik mlaku-mlaku ning Jawa ya rata-rata wong Jawa maca Qur'ane ngono iku. Wong yasinan nggih lagune nggih lagu Jawa wong tiyang Jogja niku. Ya maklum karena panganane gudeg. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Makhrajnya, bacaannya nggak ada yang keliru Pak. Sing disalahno apane jan? Wong lagu panganan ini gudeg ya ngono iku. Nah, kalau dia pergi ke Sudan, saya mau cerita di Sudan itu orang baca Quran lagu Sudan itu rodok mirip dangdut Pak. Yang jenengan mboten percaya itu coba lihat di YouTube baca Quran lagu Sudan. Lagune rodok kaya dangdut ngono. Nah, kula niku nggih termasuk sering keluyuran. Ya, setidaknya 30 negara saya sudah datangi, muter kula niku. Masya Allah. Nggih, kula ten Cina niku. Saya punya sahabat namanya Dr. Abu Bakar. Kula dijak ten Cina. Ten Cina niku rencang kula asli tiang Cina suku Hui. Main saya ke kampungnya namanya Lingxia Ningxia. Jadi dengan coba googling itu di Google Lingxia niku kalau di Google terkenalnya The Little Mecca of China, Mekah kecil di Cina. Bahasa Arabnya ya apa surah musagharah min Makkah fisin. Ya, Mekah kecil di Cina. Kalau itu mereka Islam niku temerika di Cina 70 juta. Kalau sembahyang Jumat ten Lanco niku Masya Allah yang sholat sekitar tidak banyak 100.000 orang. Mereka kalau sholat Jumat jadi satu. Nah kalau ini pas sembahyang dengar adzan Cina unik Pak. Lagu ini niku Mandarin. Ya, kalau pikir ini nang Indonesia wis dianggap sesat. Dianggapnya Islam Nusantara. Saya masih ingat karena saya rekam dalam HP saya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat. Tak dongokno gini nang Indonesia pasti dianggap sesat. Pikiran saya, ini orang Cina kalau adzannya saja Mandarin, pasti kalau baca sholawat niku lagunya pasti lagu Jet Li. Tidak sama kayak santri api di Kemiri sini. Kalau sini kan tadi ya Nabi salam alaika kan ngoten toh? Tola al badru alaina. Yang Cina mboten. Begitu asyraqal lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik plung plung plung. Ya Rasul salam alaik plung plung plung. Nah inilah yang namanya budaya. Allah Subhanahu wa ta'ala memang ciptakan makhluknya ya dari qabail, syu'uban wa qabaila, macam-macam bentuknya. Tidak usah kaget.
Nah kalau orang tahu ini budaya, tinggal dilihat. Oh isine selawatan, lagune tok gaya Cina, lagune tok gaya Jawa, lagune tok gaya Padang, lagune tok gaya India. Ora apa-apa, sing penting isine selawat. Panjenengan ten India, ten Pakistan, kula nembe wangsul keng Pakistan 3 bulan lalu. Mriko selawatan lagune lagu Pakistan. Lagu India ya lagu-lagu kucu-kucu hotahe ngoten niku. Selawatan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayaji. Lagi janjane India apa kemiri nih? Apa campur turunan India? Lah itu kalau NU rahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Wal ibratul jauhar wal ma'ani wa laysa bil madhari wal mabani. Lah ini kelebihan NU. Kenapa kok ulama NU bisa begini? Ya karena ngajine suwe Pak ten pondok nih. Mboten kagetan, mboten gumunan. Nah, sakniki niku banyak orang yang kemudian terkena paham-paham yang aneh-aneh niku. Tiba-tiba begitu pulang, mboke mati wis ra gelem nahlili barang. Wonten nggih ten mriki nggih? Pun wonten pun. Lah, itu berarti jelas iki bocah ngajine kurang suwe. Mondoke mboten tamat. Maka kula pesen kali panjenengan sami wali murid Pondok Api Winong Kemiri mriki, kalau menitipkan anaknya pada Yai Nasihin dan keluarga besarnya di sini, tolong sampai tamat supaya paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya lengkap. Insya Allah nek mriki lengkap. Mangke baru silahkan mau kuliah, apakah mau dagang, mau usaha. Wong NU niku pohon besar kok. Saya katakan fanahdatul ulama'i syajaratun thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. NU niku pohon besar, kabeh oleh mlebu NU. Nah, memang NU itu didirikan bukan hanya untuk NU. NU didirikan untuk dunia. NU didirikan untuk kemanusiaan. Bukti nenek menawi panjenengan sami lihat lambang NU niku Nahdlatul Ulama, dote niku panjang melewati bola dunia. Itu artinya NU niku memang didirikan untuk mendunia. Makanya Rais Saham Romo Kiai Miftahul Akhyar dan juga Gus Yahya Ketua Umum PBNU ini punya visi pada kepengurusan sekarang ini, ingin menjadikan Nahdlatul Ulama mandiri dan mendunia. Mandiri dari sisi pemikiran, manhajnya jelas tidak bisa diganggu oleh paham-paham wau niku. Juga mandiri dari sisi organisasi, ekonomi, politik. NU kuat mandiri, tidak bisa diatur oleh siapapun. Tapi juga NU ini bisa mendunia. Levelnya tidak hanya Indonesia Pak, tapi mendunia. Dan alhamdulillah, kula niku mirsani langsung PBNU niku tiap hari dubes-dubes mawon niku antri kepanggih kalih Ketua Umum PBNU. Karena mereka senang melihat paham komitmen kebangsaan niku senang. Sebab tidak banyak negara di dunia ini, terutama negara Islam, yang mereka sudah selesai pembahasan tentang hubungan negara dan agama. Contoh Mesir. Mesir niku ulama nih bicara agama gak urus urusan negara. Ada lagi orang yang hanya bicara negara tapi tidak pernah bicara agama. NU tidak, Indonesia tidak. Ulamanya mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai kedua-duanya bersamaan. Sebab apa? Dalam pandangan ulama NU, kita sami niki Bapak Ibu saged ngaos tenang ngaten niki,
ini karena negara Indonesia aman. Leres apa mboten? Nah ya kalau Indonesia ndak aman mana bisa kita ngaji gini. Ya kemarin sempat pray setahun setengah. Tapi itu kan bukan karena perang, karena kopat karo kopi. Karo kopat karo Covid. Alhamdulillah mulai kemarin umroh bebas, nggak pakai karantina, tidak pakai lagi PCR, syaratnya mau siji sing penting jenengan duit. Lalu sama bedan. Nah ini sudah bisa alhamdulillah. Tapi Indonesia aman, luar biasa. Kalau niku nate ten Jerman. Kalau ningali sebuah lapangan besar di Jerman, karena duta besar Jerman waktu niku Fauzi Bowo, kalau ten Belanda ditelepon, "Bu, saya ditengokin di Jerman." Kalau ten Jerman, ya Jerman asli, bukan jejer kauman. Nah mereka Jermannya jejer kauman, Jerman asli. Kalau pas waktu pengawasan ten Belanda, kalau ten Jerman, kalau dijak supire dubes mupeng. Nah itu ada lapangan besar. Saya diberitahu supir itu Pak Yai, niku ten lapangan niku kathah tiang Syria, sebagian Palestina ngungsi jumlahnya 300.000 orang. Wah 300.000 orang orang kecamatan. Leres nggih? Apa sak kecamatan ten mriki niku? Masya Allah, ten lapangan besar. Rata-rata Islam sedanten. Syria, Palestina, kali Irak. Yang nampung orang Eropa, sebagian Jerman, sebagian Itali, pasti memang di Turki banyak, ada 2 juta. Tapi ini prihatin. Kalau dicek, kenapa mereka kemudian sampai ngungsi? Kenapa? Ya karena negaranya perang. Kenapa perang? Karena mereka belum selesai di internal negaranya antara kelompok-kelompok yang ada di sana, antara kelompok yang cinta agama dengan cinta negara. Makanya kita jangan mau diadu domba. NU bentengi Pak. Nah, kalau kemarin itu ada yang mau bikin negara Islam segala macam, tutup, bubarkan. Sebab kalau dibiarkan ini akan ribut, menimbulkan Indonesia perang satu sama lain, karena sesungguhnya NKRI sudah final, atau dalam bahasa Banser NKRI harga mati, sudah selesai. Kalau tidak ditutup bisa perang. Sama seperti saudara-saudara kita sebagian di Yaman, sebagian di Mesir yang terus ribut. Makanya negara ini berhutang betul kepada Nahdlatul Ulama, kepada kiai-kiai pesantren yang mengajarkan tadi cinta agama dan cinta tanah air. Nah, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, niki kula pun setunggal jam ngaos. Mau sampai jam pinten niki ngaos? Hah? Jam 3. Nggih monggo menawi kiat. Kuat? Kuat? Saya yang tidak kuat. Karena pesawat saya pagi. Kalau wangsul mangke langsung rapat ten PBNU. Kalau niki nembe wangsul saking Palembang, pengawasan mriki pun jadwal dangu ya, sudah janji lama. Jadi saya datang. Saya hanya pesen kalih para santri nggih ten mriki yang tadi di wisuda, jenengan sami niku ampun minder. Kula nggih santri sami kados jenengan, sami persis. Saya enggak pernah kuliah juga enggak, saya enggak pernah. Enggak di dalam negeri, tak di luar negeri. Tapi santri atau pesantren itu tidak kalah insya Allah dengan lembaga pendidikan dimanapun kalau mereka mau belajar. Syaratnya apa namanya? Mau belajar, terus belajar. Mula nggih ngikuti guru-guru kula, Mbah Sahal niku nggih mboten nate kuliah, napa ten luar negeri Mesir napa-napa, tapi alhamdulillah taklifane niku Mbah Sahal masyhur. Kula saat bawa kitab Mbah Sahal kali kitab kula ten Pakistan, ulama Pakistan ngalem Mbah Sahal. Ulama-ulama luar negeri ngalem. Lah kok ada orang Indonesia tidak pernah belajar di luar negeri bahasa Arab tok. Ya. Baik itu bahasa Arab tulis maupun lisan. Lah, niki saudara-saudara hadirin, ini salah satu kekayaan pesantren. Karena di pesantren itu ngaji lengkap.
Nahwu diajari, sorob diajari, tasawuf diajari, semua lengkap. Kalau itu terus mau dikembangkan, termasuk misalnya kayak ilmu falak, ya, ilmu arut, insya Allah santri kita tidak kalah. Yang penting alumni API terus mau belajar, mau khidmat, tidak pernah berhenti belajar oleh orang-orang alim. Dan terutama pesan saya harus aktif di Nahdlatul Ulama. Mula niku nggih membuat syair dalam Bahar Kamil. Kenapa saya ber-NU? Wa idza nahattu ma'asyuyukhi fa innani abghil falaha ma'al ladzina afadu. Wa jika saya ber-NU, masuk NU, khidmah dan NU, ma'asyuyukhi, kumpul dengan para masyayikh NU, fa innani, karena sesungguhnya saya abghil falaha ma'al ladzina afadu, saya berharap beruntung kumpul kalih masyayikh NU yang selalu berbagi faedah ilmunya. Wa idza katabtu ma'al khumuli farubbama dhabatar rijalu binaqsihi wa aqamu. Wa idza katabtu, dan ketika saya menulis kitab, ma'al khumuli, padahal masih banyak kekurangan, farubbama dhabatar rijalu binaqsihi wa aqamu, semoga saja insya Allah banyak orang-orang besar yang mau memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan saya. Jadi begitu, ngajio, nuliso, sergepo, insya Allah sampean kalau kumpul sama masyayikh berkah. Allahumma amin. Nggih, kula mboten bayang keliling dunia, mboten bayang. Modale nggih nyantri mawon, sarungan kula. Sarungan keliling dunia, ten Jepang, ten Korea, Uzbekistan, wah Bosnia. Kalau saya hitung capek lah, 30 negara lebih itu. Belum negara kemiri belum saya hitung. Negara Winong. Nah ini berkah dari NU. Tapi biar bagaimana, saya kagum kepada Indonesia. Indonesia ternyata ulamanya luar biasa, terutama ten Purworejo niki. Nah, karena secara khusus saya buat syair dalam Bahar Basit, ya, untuk Purworejo. Dengan ikuti saya pakai lagu Ya Rabbi Bil Mustafa nggih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ajibtu Purworejo ala tafadulihi. Betul Ustaz, terlalu kencang. Ajibtu Purworejo ala tafadulihi li dhaifihi mukrimun siyama hakimu. Ya Rabb linahdatil ulama mustamsikuna biha innal muhibba lima yuhibbu hafidhuhu. Ya Rabb wa innama alimun madama fi khidmatin linahdatil ulama fasalimun dinuhu. Ya Rabb firlana ma madha
Ajibtu Purworejo, saya kagum terhadap masyarakat Purworejo. Purworejo ngene nggih. Masya Allah, Purworejo ono nang kitab gitu. Ala tafaddulihi, atas keunggulannya, kebaikannya. Lidhaifihi mukrimun, karena mereka terhadap tamunya begitu menghormati, sampai-sampai ngombe ono 3 gelas. Siyama hakimuhu, terutama para pemimpin-pemimpinnya. Linahdatil ulama mustamsikuna biha, warga Purworejo, santri api begitu berpegangan pada Nahdlatul Ulama. Innal muhibba lima yuhibbu hafiduhu. Kalau orang mengaku cinta pada NU, maka buktikan Anda harus menjaga dan merawat NU. Wa innama alimun madama fi khidmatin, dan adapun orang alim selama dia masih mau khidmah li nahdlatil ulama, pada nahdlatil ulama, fasalimun dinuhu, insyaallah agamanya selamat. Allahumma amin. Pun cekap niku mau 3 bait cukup. Kenang-kenangan sampai temeriki. Biasanya saya kalau datang ke sebuah kota, saya buat syair. Kalau king Lombok, saya di Lombok buat syair, buat Lombok, tuan-tuan guru di Lombok. Lombok niku NU sedanten. Lombok terkenal dengan pulau 1000 masjid. Kalau damel Bahar Basit. Ya ajmalal juzuri bi alfi masjidihi wa turmudi qudwatun silasiyama zuhduhu, kata saya. Ya ajmal juzuri, wahai pulau paling indah, bi alfi masjidihi, yang terkenal dengan pulau 1000 masjid. Wa turmudi qudwatun, Tuan Guru Turmudi Badruddin yang sangat terkenal di Lombok, ya, adalah panutan, la siyama zuhduhu, terutama kezuhudannya. Lah, ini ilmu pesantren kan. Kalau ngaji arut ini ten pondok, ya. Innal basita ladaihi tubsatul amalu. Nah, kalau ndak amal tangan-tangan kok enak gitu. Lah niku ternyata ini dihormati. Termasuk kalau nyerat nonton saya di situ. Nah, ternyata alumni-alumni pesantren tidak kalah dengan orang-orang kalau mereka mau istiqomah. Ngaten lho. Wong dokter-dokter king Mesir niku ada yang tidak bisa bikin syair-syairnya, ndak lagi belajar arut nggih. Ndak lagi belajar arut. Lah santri niku nggih ngaji ngarut, ngaji ngarit. Ngaji ngarut kalau ngaji ngarit iso, ngarut iso, lah itulah mestinya gitu. Sampai di sini semoga manfaat. Moga-moga insyaallah bapak-bapak, para wali santri, orang tua santri yang anaknya mondok di tempat ini semakin berkah. Amin. Saya dengar katanya santri yang mondok di Pondok Kiai Nasihin katanya tidak bayar, betul ya? Yang bayar orang tuanya. Santri di sini tidak ada yang bayar, karena yang bayar siapa? Orang tuanya. Alhamdulillah. Tapi berkah. Talibul ilmi kaffalahullahu rizqah. Saya tuh ngaji dulu, kata kiai saya, us talibul ilmi, santriku sing nanggung rezekine Gusti, wis taro insyaallah ya rezekine ada. Yaitu ndak usah dijelaskan panjang, semua kita mengalaminya. Yang pernah punya anak mondok, dan kita juga dulu mondok, nyatane ya tamat. Alhamdulillah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Apa? Doa ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik,
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. اللهم اجعلنا وأهلنا أولادنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.